Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, melakukan persiapan adalah salah satu kegiatan yang cukup merepotkan. Namun, ketika kita mempersiapkan sesuatu untuk orang yang kita kasihi, ataupun orang yang kita tunggu, pastilah kita melakukan persiapan dengan usaha yang terbaik dari kita. Bahkan yang terbaik yang kita bisa. Contohnya ketika kita mengetahui bahwa anak atau sanak saudara kita akan berkunjung ke rumah kita. Pasti kita akan mempersiapkan rumah, mempersiapkan makanan, bahkan diri kita. Mempersiapkan diri kita yang sebaik-baiknya. Bayangkan jika itu bukan seorang yang penting di dalam kehidupan kita. Kita pasti hanya melakukan persiapan yang sederhana dan sebisa kita saja, tanpa adanya usaha yang lebih yang kita keluarkan. Namun bagaimana jika yang datang ini adalah Tuhan? Maka kita pun harus menyiapkan diri kita dengan baik. Bukan hanya baik, melainkan yang terbaik. Sebagai umat Allah, kita harus mempersiapkan diri secara keseluruhan untuk Allah yang akan datang dengan keadilan dan kedamaian. Karena Bapak Ibu, Minggu Advent kedua ini berfokus pada penantian akan kedatangan Tuhan kembali. Di masa penantian ini kita harus mempersiapkan yang terbaik juga dari diri kita. Bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan diri kita? Ada 3 langkah yang akan membantu kita mempersiapkan diri kita yang terbaik. Yang pertama adalah percaya, bertobat, dan berkarya. Mari kita lihat satu-satu langkah ini. Langkah pertama, percaya. Langkah pertama adalah percaya. Nabi Yesaya memberikan nubuat kepada umat Israel tentang datangnya Mesias. Dan juga bagaimana kelak Mesias akan memerintah umatnya. Yaitu memerintah dengan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan juga kesetiaan. Nubuat ini hadir di tengah hiruk pikuk pengharapan umat Israel akan kedatangan Mesias yang sanggup membawa mereka kepada kebebasan dan juga kemenangan seperti layaknya Daud ketika itu. Nabi Yesaya bernubuat bahwa Sang Mesias akan hadir melalui keturunan Isai yang merupakan ayah dari Daud. Penantian ini Bapak Ibu sudah berlangsung sejak sebelum Nabi Yesaya memberikan nubuatnya. Berarti sudah lama. Dan hal ini juga adalah hal yang dirasakan oleh umat Israel di bawah kepemimpinan Raja Salomo. Yang berdoa kepada Allah, umat Israel yang berdoa kepada Allah agar diberikan keadilan dan kebenaran melalui sang raja dan juga raja yang akan datang kelak. Penantian itu pun masih berlangsung sampai saat ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sebagai umat Allah, kita harus tetap berpengharapan. Mengapa? Karena janji Tuhan, janji nubuat Nabi Yesaya sudah tergenapi dengan kehadiran Kristus di dunia ini. Maka janji Kristus akan kedatangannya kembali harus kita percaya dan kita imani di dalam kehidupan kita. Karena Kristus akan menepati janjinya untuk umatnya. Langkah kedua adalah bertobat. Injil Matius pasalnya ketiga ayat 1-12 memerintahkan kita untuk bertobat dalam rangka kerajaan Allah sudah dekat. Namun bukan hanya sekedar pertobatan biasa yang harus kita lakukan, melainkan pertobatan yang menyeluruh dan yang membaharui
diri kita. Yohanes Pembaptis memperingati orang-orang Farisi dan juga Saduki karena mereka harus berubah secara total melalui pertobatan ini. Bukan hanya sekedar formalitas biasa, tetapi secara holistik keseluruhan. Selain berubah total, kita haruslah berbuah melalui pertobatan yang kita jalani. Pertobatan adalah langkah penting yang harus kita jalani, Bapak Ibu. Karena setelah kita percaya, maka kita haruslah bertobat. Karena pertobatan ini adalah tanda kita menyerahkan diri kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Langkah ketiga adalah berkarya. Setelah kita percaya dan bertobat, langkah selanjutnya adalah kita harus meresponi pertobatan kita ini dengan tindakan yang nyata. Karena saat kita bertobat, maka kehidupan kita harus dibaharui dalam berbagai aspek. Bukan hanya aspek keimanan kita kepada Allah, tetapi juga dalam aspek kehidupan kita dengan sesama. Dalam Roma pasalnya ke-15 ayat 4 sampai ke-13 membantu kita untuk melihat bagaimana kita harus memiliki ketekunan dalam mengikuti Kristus. Pada bacaan ini Paulus juga mendoakan dan memberi nasihat kepada jemaat di Roma agar memiliki kerukunan di dalam jemaat Roma. Kerukunan ini menjadi tindakan nyata, menjadi salah satu tindakan nyata akan pertobatan kita yang mengakui bahwa telah menjadi satu dengan persekutuan umat Allah. Kerukunan dengan menerima satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus yang telah menerima kita dalam kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, melalui ketiga langkah inilah kita bisa mempersiapkan diri kita. Diri kita yang terbaik untuk kedatangan Allah. Karena percaya, bertobat, dan berkarya adalah respon yang harus kita lakukan ketika umat Allah mempersiapkan dirinya untuk Allah yang akan datang dengan keadilan dan kedamaian. Kiranya Tuhan memberkati proses persiapan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.